Assalamualaikum guys. Di video kali ini saya akan mempresentasikan job desk saya selama produksi podcast. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Perkenalkan, saya Alma Syahira, absen 8, kelas 11, jurusan Broadcasting dan Perfilman 1. Job desk saya di podcast yang berjudul Langkah Nyata Menuju Dunia Profesional adalah host dan artistik. Nah, latar belakang dari podcast yang berjudul Langkah Nyata Menuju Dunia Profesional ini bertemakan praktik kerja lapangan atau PKL, membagikan pengalaman bagaimana sih dunia kerja itu. Dibuatnya podcast ini agar para siswa-siswi SMK 1 Bangil terinspirasi dan memiliki pandangan praktik kerja lapangan itu seperti apa, dan agar bisa mempersiapkan diri sebelum PKL dilaksanakan, serta dapat melatih cara komunikasi, mengenal dan menggunakan media digital. Masuk ke pembahasan job desk. Pengertian dari job desk. Artistik adalah bagian yang bertanggung jawab dalam penataan visual selama proses produksi agar tampilan terlihat menarik dan sesuai konsep. Tugas saya di job desk artistik yaitu menata set syuting bersama teman satu tim, mengatur meja, kursi, dan properti pendukung agar tampilan sesuai tema podcast, menjaga agar suasana tetap nyaman untuk host dan narasumber, memastikan estetika visual tampil rapi di kamera. Pengertian dari job desk. Host adalah pemandu acara yang berperan untuk mengarahkan jalannya podcast dan menjaga alur percakapan agar tetap menarik. Tugas saya di job desk host yaitu membuka dan menutup acara podcast, menjaga suasana agar tetap santai dan interaktif podcast, memandu narasumber, menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, menarik kesimpulan dari pembahasan narasumber. Hambatan yang saya hadapi selama produksi podcast yaitu hambatan di job desk artistik adalah awalnya bingung bagaimana menentukan background yang pas karena sepakat awal memakai background hitam yang ada di studio M10. Ternyata tidak ada dan akhirnya memakai background yang sudah ada saja. Hambatan di job desk host adalah saya terlalu grogi atau nervous saat syuting sehingga banyak pengucapan yang salah dan mengakibatkan terlalu makan sedikit waktu yang sudah terjadwal pada awal praproduksi. Tetapi saya akhirnya bisa mengatasinya seiring berjalannya syuting berlangsung. Kesimpulan dari ini semua yaitu 1. Saya belajar bagaimana cara pembuatan podcast karena ini yang pertama. 2. Saya belajar bagaimana menata set untuk podcast. 3. Saya belajar menjadi seorang host agar bisa membawa alur pembicaraan saat berjalannya produksi podcast. 4. Dan yang terakhir, saya belajar agar tampil dengan santai, tidak gugup di depan kamera maupun narasumber. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.